Halo Sobat Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan aku, Indra Stran. Oke Sobat Nur, di video berikut ini aku akan membahas tentang seputar mikrobus. Karena sepertinya udah lama banget aku nggak membahas ini. Dan di sini aku akan bahas sesuai judul, sesuai thumbnail yang kalian lihat. Oke, seperti apa videonya? Simak sampai selesai ya. Oke Sobat Lur, salam setuluran dan salam satu aspal satu hobi. Video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi ya, yang sering banget terjadi selama menjalankan profesi ini hingga sekarang, yaitu tentang lika-liku dan suka duka di dunia mikrobus, atau lebih tepatnya di dunia per-elfan gitu ya. Dan bahkan di sini aku sedikit mau cerita, ada beberapa teman yang pernah ketemu sama aku di beberapa tempat wisata, di tempat ziarah, dan di tempat-tempat yang lainnya, yang kebetulan pas pada saat itu ngobrol bareng, sharing bareng, bertukar cerita bareng tentang seputar dunia per-elfan ya, sembari menunggu penumpang itu selesai Sobat Lur. Nah ternyata banyak banget yang memiliki pengalaman yang sama, yaitu tentang drama pahit manis di dunia per-elfan Sobat Lur. Maka dari situ di sini aku buatin video secara khusus tentang pembahasan ini Sobat Lur. Banyaknya rekan-rekan atau teman-teman kita yang memiliki cerita yang serupa terjun di dunia usaha seperti ini, katakanlah di dunia transportasi seperti kendaraan mikrobus yang dijadikan jenis usaha charteran, angkutan pariwisata, dan lain-lain gitu ya. Entah itu posisinya sebagai pengelola, pemilik, ataupun driver, itu harus kuat mental Sobat Lur, harus sabar dan harus konsisten dalam menghadapi berbagai pahit manisnya di lapangan. Ya, meski menurut aku secara pribadi itu sulit, tapi mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus dipaksakan Sobat Lur. Meski banyaknya gempuran sana-sini dari panasnya persaingan. Kenapa aku bilang seperti itu? Ya karena memang ada beberapa yang pernah ngalamin di setiap daerah ya, yang sering terjadi dan bahkan sering ditemui. Contoh kecilnya yaitu melakukan kecurangan dan drama-drama di dalamnya hanya sebuah job atau orderan muatan Sobat Lur. Entah itu antara teman sendiri yang sama-sama pengelola, sopir sesama sopir, pengelola dengan sopir, atau pengelola dengan pemilik yang minimnya kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja sama. Bahkan ada juga yang kerap terjadi nih ya, pemain baru atau sopir yang masih baru terjun, yang tidak mempertimbangkan soal tarif Sobat Lur. Yang penting dapat muatan, cukup buat jatah setor, dan untuk solar juga, soal bayaran terkadang bukan prioritas buat mereka. Mau nipis, mau sedikit, yang penting bisa dapat job dan bisa terjadwal. Dan masih ada lagi berbagai jenis permasalahan yang lainnya Sobat Lur. Sehingga yang sering terjadi yaitu adanya banting harga menerobos pelanggan dari rekannya sendiri, sehingga berdampak ke pelanggan atau ke calon penumpang itu menjadi budaya yang suka membandingkan harga dan tanya sana sini, di mana ada harga lebih murah, disitulah pelanggan yang pasti akan memilih. Sejatinya pelanggan itu terbiasa menawar di luar harga normal karena bermula dari pemilik atau pelaku si B yang memberikan penawaran harga yang lebih murah. Tapi aku rasa kalau pemain lama udah tidak kaget dan tidak asing tentang hal yang seperti ini Sobat Lur. Udah pasti kebal mental dan tetap bisa konsisten dengan tarif, dengan pelayanan, dengan fasilitas dan lain-lain terhadap pelanggannya. Meski hal itu tidak semua pemain lama ya, tapi kebanyakan sudah paham resiko dan plus minusnya kalau misalkan banting harga.
Banyaknya kompetitor, banyaknya persaingan, banyaknya pemain di lapangan yang tidak memperhatikan biaya operasional dan tidak memperhitungkan cara bisnis terkadang bisa jadi pemicu dan tidak stabilnya tarif Sobat Lur. Mengingat saat ini banyak banget jenis mikrobus yang hadir dengan berbagai model dan kelas atau spek yang menjadi daya tarik bagi semua kalangan, khususnya yang memiliki hobi atau profesi di bidang ini, sehingga memutuskan untuk membeli unit tersebut dengan modal minim tapi memaksakan membeli unit terbaru, bahkan tidak adanya pertimbangan yang matang sebelumnya. Fenomena seperti ini memang tidak mudah untuk diperbaiki ya karena memang yang terlibat di dalamnya itu memiliki SDM dan pemikiran yang berbeda-beda Sobat Lur. Namun jika mau berusaha dan perlahan sadar untuk merubah mindset dari diri kita sendiri, mungkin secara perlahan juga bisa diperbaiki ya, walaupun itu serasa mustahil banget. Namun alangkah baiknya kita mencoba dari sekarang Sobat Lur, agar kedepannya bisa sukses dalam merintis sebuah usaha jasa transportasi. Dari banyaknya pengusaha yang sukses di bidang transportasi yang dulunya start dari sebuah minibus atau mikrobus hingga menjadi sebuah PT besar atau PO besar, yang sering banget aku gali informasinya berdasarkan beberapa sumber media, yaitu di masa merintisnya itu yang paling utama adalah ketelatenan dan konsisten, entah itu fasilitasnya, entah itu pelayanannya, ataupun juga tarifnya yang selalu konsisten, serta kebal mental dan lain sebagainya. Dan yang terpenting yaitu selalu tetap menjaga sebuah manajemen keuangan, marketing atau pemasaran dan lain sebagainya. Jadi tidak heran bisnis transportasi itu bukanlah pilihan yang tepat bagi yang ingin memulai yang hanya setengah-setengah atau hanya karena ide dari orang lain Sobat Lur. Karena membutuhkan modal besar yang hasilnya tidak bisa diprediksi, yang bisa berdampak gulung tikar lebih awal jika kita tidak mampu menguasai usaha yang terbilang usaha paling rumit menurut aku Sobat Lur.